Film diawali dengan diperlihatkan seorang prajurit Jerman yang memilih berkhianat kepada negaranya. Ia bernama Heinrich yang dikejar-kejar oleh prajurit Jerman lainnya. Setelah berhasil tertangkap, ternyata alasan Heinrich dikejar sebelumnya karena Heinrich menolak untuk berperang karena Jerman sekarang sudah dipastikan kalah dan Heinrich dianggap sebagai pengkhianat. Was ist die Begründung für dein Vaterlandsverrat? Polen, Frankreich, wir haben alle eine Menge Verrat am Führer. Akhirnya dengan perintah sang kolonel, Heinrich akhirnya akan dibunuh dengan cara digantung. Beruntung setelah rombongan tentara Jerman pergi, Heinrich berhasil diselamatkan oleh seorang wanita bernama Elsa. Para tentara Jerman akhirnya sampai di kota tujuan. Tujuan kolonel bersama anak buahnya kali ini adalah ingin memburu emas peninggalan orang Yahudi yang sebelumnya tinggal di kota tersebut. Kolonel yang sudah sampai disambut oleh wali kota bernama Robert. Kolonel kemudian menanyakan lokasi rumah orang Yahudi yang sebelumnya tinggal di kota tersebut. Yang kolonel yakini emasnya ada di rumah tersebut. Bringen Sie uns zu dem Haus der Löwenstein. Johannes Löwenstein. Setelah sampai di lokasi, ternyata rumah yang diyakini berisi emas sudah hancur lebur karena sebelumnya para warga sudah mengusir penghuninya dan juga membakar rumahnya. Tak ada pilihan lain, mau tidak mau kolonel harus membersihkan reruntuhan agar bisa menemukan emasnya. Saat akan kembali, nampaknya wali kota sudah mengetahui lokasi emasnya. Dan teman wali kota bernama Sonya yang juga mengetahui tempat emasnya mengajak wali kota untuk segera pergi sambil membawa emasnya. Namun wali kota menolak karena situasi sekarang masih tidak aman. Di sisi lain, Heinrich akhirnya sadar dan Elsa sedang mengobati lukanya. Heinrich dibawa ke rumah Elsa dan di sana juga ada adiknya bernama Paul. Mereka berdua tinggal di rumah kecil dan mempunyai beberapa hewan ternak untuk buat mereka bertahan hidup. Du hast doch sicher Hunger, Soldat. Genosse gereift, Marschall Gustav. Ich würde doch nicht wollen, dass sich jemand Paul mal genauer ansieht. Malamnya terlihat peperangan di barisan depan berlangsung, sedangkan kolonel memilih untuk diam karena memilih untuk mencari emasnya karena tahu jika Jerman sudah dipastikan akan kalah. Keesokan harinya, para prajurit sudah mulai membersihkan reruntuhan. Bawahan kolonel, sebut saja Joko, sedikit khawatir karena Jerman saat ini sudah terpojok dan tak lama lagi mereka akan terkepung oleh pasukan Amerika yang sudah mulai mendekat. In der Alpenfestung werden sie zu neuen Kräften. Obersturmbannführer. Natürlich nicht. Tapi kolonel tak peduli karena saat ini baginya adalah emas yang paling penting. Joko kemudian disuruh pergi untuk mencari makanan untuk dijadikan ransum. Di sisi lain, kondisi Heinrich sudah mulai membaik. Ia memutuskan untuk segera pergi karena anak satu-satunya yang selamat dari peperangan sedang menunggunya di kota lain. Elsa sempat melarang karena kondisinya masih belum sepenuhnya membaik. Tapi Heinrich tak peduli dan tetap kekeh untuk menemui putrinya. Tapi saat akan pergi, ternyata Joko bersama anak buahnya datang ke tempat Elsa dan mulai menjarah semua hewan ternak Elsa untuk dijadikan makanan. Elsa kemudian keluar sambil membawa senapan dan meminta Joko beserta anak buahnya untuk tidak mengambil semua hewan ternaknya karena dia sendiri juga membutuhkan makanan. Bist du ganz gefährlicher. Organisiere Verpflegung für meine Truppe. Was wird das hier? Joko kemudian masuk, sedangkan Heinrich sendiri bersembunyi di loteng. Karena Elsa mengatakan jika tunangannya pergi berperang, Joko kemudian menjalankan aksinya, yaitu menyerang Elsa. Heinrich tak tinggal diam dan langsung membantunya.
Sayangnya Heinrich gagal menghabisi Joko sehingga Joko berhasil kabur. Karena mereka berdua sudah menghabisi pasukan Jerman, Elsa dan Heinrich memutuskan untuk pergi karena takutnya pasukan Jerman akan kembali untuk menghabisi mereka semua. Di tengah perjalanan, Paul merengek untuk kembali karena sapi ternaknya akan melahirkan. Di sisi lain, Joko berjanji kepada kolonel jika esok pagi ia akan kembali ke rumah Elsa untuk menghabisinya. Das Bauernmädchen muss ihn vom Baum geschnitten haben. Hari sudah gelap, mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat. Heinrich sedikit takut untuk pergi menemui putrinya, karena Heinrich baru sekali melihat putrinya, itu saja saat baru lahir, dan ia takut jika putrinya saat ini tidak akan mengenalinya. Keesokan harinya, Elsa dikejutkan dengan Paul yang sudah tidak ada di sana. Dan ternyata Paul sudah kembali ke rumah untuk merawat sapinya. Benar saja, Joko dan anak buahnya datang ke sana. Paul kemudian ditangkap dan diinterogasi oleh Joko tentang keberadaan Elsa dan juga Heinrich. Tapi Joko tidak mau memberitahukannya. Karena tak dapat info, Joko pun membawa Paul dan membakar rumah Elsa. Elsa yang baru saja sampai harus menerima kenyataan jika Paul dibawa lari dan rumahnya yang sudah hancur. Joko akhirnya sampai dan melaporkan ke kolonel jika dia tak menemukan keberadaan Heinrich. Setelah membersihkan seluruh reruntuhan, kolonel tidak menemukan emas sama sekali. Ia mencoba menanyakan ke wali kota, tapi wali kota pura-pura tidak tahu tentang emas tersebut. Alle Einwohner dieses Kaffs. Wir wissen, dass der Jude eine Kiste Gesucht. Jeden Stein umgedreht. Wie kann ich Ihnen denn zu Diensten stehen? Wo ist das Gold? Paul yang sudah ditangkap kemudian akan dihukum mati di sebuah menara gereja dengan disaksikan oleh seluruh warga di kota. Tapi Paul berhasil melawan dan berhasil menghabisi 2 prajurit di atas menara. Sayangnya saat Elsa akan menyelamatkan adiknya, Paul sudah disniper oleh kolonel hingga tewas. Saat akan pergi dari menara, bukannya segera pergi, Elsa malah menghampiri kolonel untuk menghabisinya. Tapi kolonel langsung jatuh cinta kepada Elsa karena Elsa mirip dengan kekasihnya dulu. Posisi Heinrich ketahuan oleh Joko dan Heinrich harus segera kabur untuk mempertahankan hidupnya. Heinrich nekat terjun dari atas menara agar bisa kabur dari kejaran Joko. Sayangnya Heinrich terpojok karena Joko sudah ada di depannya. Pertarungan mereka berdua pun tak bisa dihindarkan dan mereka berdua saling membunuh satu sama lain. Lagi-lagi Joko berhasil selamat karena pesawat Amerika datang membubarkan pertarungan mereka. Joko pun kehilangan jejak Heinrich dan mulai mencarinya. Sedangkan Heinrich sendiri bersembunyi di rumah penduduk, sebut saja Rini. Dengan baik hati Rini mengobati luka pada kaki Heinrich. Malamnya Pak Wali Kota ingin memberitahu lokasi emasnya karena ia takut anaknya ditembak oleh pasukan Jerman. Tentu saja itu dilarang oleh teman-temannya dan juga Sonya. Karena Wali Kota tetap nekat, ia pun dibunuh oleh teman-temannya. Di sisi lain, kolonel mengajak Elsa untuk menikah karena Elsa mirip dengan kekasihnya yang dulu. Sedangkan berita mengatakan jika Amerika sudah berhasil mendesak Jerman. Heinrich yang saat itu diobati dikejutkan dengan kedatangan pendeta yang merupakan suami Rini. Di sini Heinrich akhirnya tahu jika kedatangan kolonel kemari adalah mencari bongkahan emas yang disimpan.
Wali kota mengusir penduduk yang memiliki emas tersebut karena penduduk tersebut adalah orang Yahudi. Setelah diusir, wali kota dan Sonya menemukan bongkahan emas dan memutuskan untuk menyembunyikannya demi keuntungan pribadi. Orang yang menyembunyikan lokasi emas tersebut adalah wali kota yang sudah Sonya habisi sebelumnya. Si pendeta ternyata juga tahu lokasi emasnya yang sekarang berada di gereja. Karena saat menemukan emasnya, pendeta juga ada di lokasi melihat kejadian tersebut. Sonya dan kawan-kawannya membongkar peti mati yang mereka yakini jika wali kota menyembunyikan emasnya di sana. Namun nihil, tidak ada emas sama sekali. Sonya pun sadar jika pendeta kemungkinan tahu lokasi emasnya dan berniat untuk menangkapnya. Wo ist das Gold? Du siehst doch Gespenster. Elsa berusaha mencari cara untuk kabur. Ia akhirnya menemukan sebuah pil racun yang ada di dalam cincin kolonel. Saat Elsa akan mengambilnya, kolonel pun terbangun. Dengan cepat, Elsa mencium kolonel sambil memasukkan racunnya. Benar saja racunnya bekerja dan berhasil membunuh kolonel. Di sisi lain, pendeta sudah berhasil ditangkap oleh Sonya. Joko mendengar kabar jika tentara Amerika akan sampai di sana tak lama lagi. Tapi Joko tetap bersikeras untuk mendapatkan emasnya sebelum pergi. Tiba-tiba Heinrich melempar satu batang emas yang membuat Joko tahu jika Heinrich sekarang mengetahui lokasi emasnya. Joko mencoba memberitahu kolonel, tapi ternyata kolonel sudah tewas, yang membuat Joko menjadi pemimpin batalion tersebut. Heinrich kemudian meminta Joko untuk mengembalikan Elsa, dan ia akan memberitahukan lokasi emasnya. Joko pun setuju, tapi ternyata itu adalah jebakan, padahal Elsa sendiri berhasil kabur dari sana. Elsa yang masuk ke rumah random ternyata masuk ke rumah Rini. Di sini Rini kaget, padahal Heinrich sendiri sedang pergi untuk menebus kebebasan Elsa. Tak ada pilihan lain, Elsa dan Rini pun hendak pergi menyelamatkan Heinrich. Heinrich yang sudah tertangkap akhirnya terpaksa memberitahu lokasi emasnya. Di sisi lain, si pendeta juga diinterogasi oleh Sonya dan kawan-kawan tentang lokasi emasnya. Keesokan harinya, Sonya sudah sampai di gereja, tapi saat akan mengambil emasnya, di sana sudah dipasang jebakan sehingga membuat kedua teman Sonya tewas. Tak lama kemudian, Joko bersama Heinrich datang dan Joko langsung menghabisi pendeta. Dari belakang, Elsa mengambil sebuah bazooka dan menembak gerejanya, membuat pintu masuk gereja tertutup dengan reruntuhan. Dengan masuk pintu belakang, Elsa dan Rini pun menghadapi pasukan Joko. Dalam pertarungan tersebut, Rini tewas tertembak di kepalanya, sedangkan Elsa harus menghabisi prajurit yang tersisa. Melihat Elsa terpojok, Heinrich berusaha membantu dan berhasil menghabisi Joko. Setelah Joko tewas, mereka berdua pun segera pergi dari sana. Satu prajurit yang masih selamat dihabisi oleh Sonya, yang dari tadi ia selama ini pura-pura mati, dan akhirnya Sonya berhasil mendapatkan emasnya. Singkat cerita, Sonya yang dalam perjalanan tiba-tiba ditabrak oleh mobil tentara Amerika. Saat dicek, prajurit Amerika menemukan emas yang dibawa Sonya, dan mereka semua berniat untuk mengambil emasnya. Di sisi lain, Heinrich akhirnya bisa bertemu dengan anaknya yang sudah tumbuh besar. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Blood and Gold 2023. Film yang cukup seru untuk ditonton di Netflix bersama keluarga dan mengisi waktu luang kalian. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya
agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.